Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika kelas 8. Pada bagian yang ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem koordinat kartesius, yaitu tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Harusnya di sini ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis ini ada 4 macam, cuma dalam buku ini baru dijelaskan 3 macam saja. Ada yang dikatakan 2 garis yang sejajar, ada yang tegak lurus, berpotongan. Nah, satu lagi itu garis yang berimpit. Oke, sekarang kita perhatikan dulu gambar berikut. Ada 3 koordinat kartesius. Yang pertama, silakan perhatikan. Ini sumbu X yang mendatar, yang tegak lurus ini atau yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, di sini ada garis-garis yang berwarna biru. Ditandai atau dinamai dengan L1, L2, L3, dan L4. Nah, garis biru ini kalau kita lihat posisinya terhadap sumbu X, maka dikatakan bahwa L1 ini sejajar dengan sumbu X. Maksud dari garis yang sejajar itu artinya dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah berpotongan. Sampai kapanpun dia akan selalu beriringan. Nah, dia punya jarak yang sama. Ini sama ya, segaris atau sejajar dengan sumbu X. L2 juga dikatakan sejajar dengan sumbu X, L3 sejajar, L4 juga sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau kita perhatikan posisi L1, L2, L3, L4 ini terhadap sumbu Y, maka kalau sumbu Y ini, sementara garis yang kita maksud adalah yang mendatar, yang biru ini, maka ini dikatakan saling tegak lurus. Coba perhatikan, seperti tambah ya, Y-nya vertikal, yang L1, L2, L3, L4-nya horizontal. Nah, hingga dia membentuk sudut siku di sini. Oke, itu posisi garis. Yang gambar kedua, ada gambar koordinat kartesius. Sini ada garis M1, M2, M3, dan M4 ditandai dengan warna hijau. Kalau kita lihat posisinya terhadap sumbu Y, lihat sumbu Y yang ini ya, maka posisi M1 sejajar dengan sumbu Y. M2 juga sejajar dengan sumbu Y, begitupun M3 dan M4. Lihat garisnya, nih sejajar ya, jaraknya sama. Kalau yang sumbu Y dengan M3 ini jaraknya 2 kotak, selalu begitu beriringan sampai kiamat nggak akan bertemu, nggak akan berjodoh. Itu artinya sejajar. Kalau kita lihat posisi garis hijau ini, M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu X, coba perhatikan. Nah, kalau ini dia vertikal, kalau sumbu X horizontal. Seperti tanda tambah, sehingga ini dikatakan sumbu garis M1, M2, M3, M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus. Lurus, tegak lurus ya. Oke, kita lanjut gambar yang ketiga. Silakan diperhatikan koordinat kartesiusnya. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak atau yang vertikal. Di sini ada garis N1, N2. Nah, N1, N2 ini dikatakan memotong sumbu X dan Y. Jadi ini artinya garis yang berpotongan. Coba lihat ini garisnya ya. Dia memotong di sini sumbu Y. Kalau sumbu X di sini dia potong.
untuk N1. Kalau N2 ini garisnya memotong sumbu Y di sini di titik 0,2 dan memotong sumbu X di min 1,0. Nah, ini dikatakan garis berpotongan. Terus ada lagi namanya garis berimpit. Apa yang dikatakan garis berimpit? Misalkan garis, coba ya kita bikin sebuah garis. Oke, kita namakan ini garis L M aja ya biar mudah. Garis M. Nah, ini garis M ini kita letakkan dia misalkan di sini berdempet dengan sumbu X. Itu ya. Nah, jadi kalau garis M ini posisinya garis yang berimpit dengan sumbu X. Garis yang berimpit dengan sumbu X. Kalau nanti kita bikin dia vertikal, lurus begini, itu namanya berimpit dengan sumbu Y. Oke, ngerti ya? Kita delete dulu yang ini biar nggak ragu. Nah, kita lanjutkan. Ini keterangan tadi. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, L4. Ini dia. Ini sumbu X. Jadi semua yang biru-biru L1, L2, L3, L4 ini namanya sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y M1 sampai M4. Ini dia. M1, M2, M3, M4 sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, M1, M2 tadi. Ini dia. M1, M2, M3, M4 ini artinya tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu seterusnya ya. Kalau yang merah tadi garis yang memotong atau berpotongan terhadap sumbu X dan Y, N1 dan N2. Ini dia memotong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini posisi garis M dan N yang saling sejajar. Coba kita baca. Berikut garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Iya kan? Ini M dan N-nya sejajar mereka berdua ya. Tapi dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X ataupun sumbu X ataupun sumbu Y. Oke. Sekarang ini ada perintah. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6, C min 5,2. Kita gambar dalam koordinat kartesius. A 3,2, B 3,-6, dan C min 5,2. Kemudian ada perintah soal, buatlah garis melalui titik A dan B. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y. Jadi kita garis A dan B kita hubungkan titiknya. Ini dia, A di sini, B kita hubungkan, kita perpanjang. Arti tanda panah ini artinya dan seterusnya. Jadi dia tidak terhingga ya, terus aja bisa diperpanjang. Nah, ini dia. Kalau begini posisi garisnya, ketika kita hubungkan titik A dan B, maka posisinya terhadap sumbu Y bagaimana? Sejajar, bagus. Posisi garis ini terhadap sumbu X, iya, tegak lurus. Tuh, ya. Kalau titik A dan C kita hubungkan, ini yang ditandai dengan warna biru. Nah, terbentuk garis. Garis ini pasti sejajar dengan sumbu X. Dan dia garis biru ini tegak lurus terhadap sumbu Y.
Kemudian kalau dihubungkan titik C dan B, begini bentuk garisnya. Ini posisinya bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Iya, bagus, memotong atau berpotongan. Nah, dia memotong sumbu Y di sini. Ini Y punya ya. Di titik berapa ini? X-nya 0, Y-nya min 3. Ya, memotong sumbu Y di titik 0, min 3. Kemudian dia memotong sumbu X di titik min 3, 0. Bagus. Ini yang berpotongan. Oke, ini penjelasannya. Kemudian tugas kita adalah ini ada sebuah gambar, silahkan perhatikan. Boleh nanti di-pause-kan dulu videonya, digambar ini titik-titik ini A, B, C, D. Kasih nama ya, ini titiknya berapa, koma berapa, B juga, C dan D. Terus setelah digambar, ini kerjakan perintahnya. Apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y? Apakah ada garis yang melalui titik A? Jadi dari titik A ini kita bikin garis. Boleh dia ke sini, boleh pula ke bawah. Yang penting dia melalui titik A. Kalau posisi garisnya begini, maka dia akan sejajar dengan sumbu apa, atau tegak lurus dengan sumbu apa gitu. Terus kalau garis yang satu lagi tetap melalui titik A, kita bikin begini, maka garis ini sejajar dengan sumbu apa dan tegak lurus dengan sumbu apa. Apanya itu dijawab sendiri ya. Terus jawab lagi yang B ini ya. Apakah ada garis melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak pula sejajar dengan sumbu Y? Dia titiknya, garisnya harus melalui B ini, tapi nggak boleh sejajar dengan sumbu X atau Y. Kemana arah garisnya? Apakah ke sini, ke bawah sini, atau ke sini? Nah, itu Ananda gambar dan Ananda jawab. Ini selanjutnya dibaca, dicatat, oke? Karena waktu videonya hanya dibatasi 15 menit. Ya, Ananda pelajari dan kerjakan. Nah, ini kesimpulan kita. Nanti garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y itu maksudnya apa? Kemudian apa kesimpulan Ananda tentang garis-garis tegak lurus yang terhadap sumbu X dan Y? Kemudian garis perpotongan itu yang bagaimana? Oke, itu pertemuan kita hari ini ya tentang sistem koordinat. Ini latihannya. Cukup yang dikerjakan bagian atas tadi dulu ya. Nah, kalau sudah mengerti nanti baru dikirim dulu fotonya ke Ibu, baru nanti Ibu kasih tugas berikutnya. Hati-hati. Nah, ini sudah mulai masuk materi yang terakhir. Ini rangkumannya. Kita merangkum materi. Nah, ini sudah ada soal-soal. Oke, soal-soal ini akan Ibu berikan nanti persiapan untuk ujian mid semester. Nanti akan dibikinkan di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesulitan nanti silahkan ditanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.